Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sosro dan Sabu Inten bagian ke-52. Tetapi hati Maisa Jenar agak terhibur juga melihat adanya orang-orang tua seperti Ki Ageng Pandan Alas, Ki Ageng Sora Dipayana, dan Titis Anganten yang sudah pernah dirasakan betapa persahabatan mereka dengan gurunya melimpah pula kepada dirinya. Sesaat kemudian terdengarlah Ki Ageng Pandan Alas berkata, "Gajah Sora dan Maisa Jenar, aku sependapat dengan Kakang Sora Dipayana, sebab berhadapan dengan orang-orang tua macam Simarodra, Pasing Singan, Bugel Kaliki, harus orang-orang tua pula lah yang melayaninya. Meskipun bagi kami sebenarnya lebih senang minum-minum sambil mengunyah jenang alot, bukan begitu Kakang?" Ki Ageng Sora Dipayana tersenyum, lalu jawabnya, "Begitulah kira-kira. Dan sekarang, marilah kita mulai kehidupan kita seperti beberapa puluh tahun yang lalu, seperti seekor burung yang lepas di udara, hinggap dari satu dahan ke dahan lain, dari satu cabang ke cabang yang lainnya pula. Tetapi, aku tak akan sebebas dahulu," sahut Ki Ageng Pandan Alas, "sebab aku sekarang mempunyai seorang murid. Akan aku bawa muridku itu untuk menambah pengalamannya." "Murid?" potong Ki Ageng Sora Dipayana. "Ya, muridku seorang pemuda tampan yang masih seperti batu pecah," jawab Pandan Alas. "Dan aku harus mengasahnya sejak gosokan yang pertama. Untunglah bahwa ia memiliki bakat yang baik." Setelah mengadakan beberapa persiapan dan pesan-pesan, Ki Ageng Sora Dipayana dan Ki Ageng Pandan Alas segera meminta diri untuk memulai penghidupan dalam pengembaraan yang kedua sejak mereka menghentikan pengembaraan mereka pada masa muda mereka. Mereka tidak perlu lagi menunggu sampai esok atau lusa, sebab bagi seorang pengembara, siang atau malam sama saja. Gajah Sora, suami istri, dan Maisa Jenar melepas mereka dengan perasaan berat dan terharu. Orang-orang tua yang seharusnya tinggal menikmati hasil lelah masa mudanya masih harus bekerja keras untuk kesejahteraan umat manusia. "Tak ada yang membatasi umur kita untuk berjuang," kata Ki Ageng Sora Dipayana ketika ia melangkah keluar gerbang halaman yang disambung oleh Ki Ageng Pandan Alas. "Maisa Jenar, adakah kau dahulu memenuhi permintaanku, menunggu sampai jagungku tua? Kalau begitu, aku akan singgah dahulu ke sana untuk menikmati 2-3 buah jagung bakar." Belum lagi Maisa Jenar menjawab, seperti terbang Ki Ageng Pandan Alas segera lenyap di gelap malam. Ki Ageng Sora Dipayana tersenyum melihat tingkah laku sahabatnya itu. Memang Adi Pandan Alas dalam keadaan bagaimanapun juga tetap saja dapat tertawa. Dengan begitu, rupa-rupanya ia akan panjang umur, kata Ki Ageng Sora Dipayana. "Nah, Gajah Sora dan Maisa Jenar, hati-hatilah dengan pekerjaan masing-masing. Mudah-mudahan semua selamat dan baik. Biarlah aku pergi sekarang," sambung Ki Ageng kepada Gajah Sora dan Maisa Jenar. Gajah Sora dan Maisa Jenar bersama-sama mengangguk hormat dan mengucapkan selamat jalan. Maka berangkatlah Ki Ageng Sora Dipayana ke arah yang bertentangan dengan Ki Ageng Pandan Alas. Orang tua itu melangkah perlahan-lahan seperti orang yang sedang berjalan-jalan menghirup kesejukan udara malam. Setelah Ki Ageng Sora Dipayana lenyap dari pandangan mereka dan tenggelam dalam kehitam-hitaman malam, segera Gajah Sora dan Maisa Jenar masuk kembali ke dalam rumah. Dilihatnya di sana
Ki Lemah Telasih telah datang dan mencoba mengobati Arya Saloka, Wonomerto, Sawung Rono, Panjawi, dan orang-orang yang terluka dengan ramuan dedaunan, dan dengan memijat-mijat berusaha mengembalikan urat-urat yang salah letak. Ki Lemah Telasih tampaknya masih agak muda dari Ki Asem Gede, tetapi tubuhnya jauh lebih besar dan lebih tinggi. Hanya matanya sajalah yang mirip benar dengan Ki Asem Gede, sejuk dan damai. Dengan cekatan ia merawat orang-orang yang terluka itu berganti-ganti, sehingga beberapa saat kemudian semua telah diobatinya dan dibaringkannya di tempat yang tenang. Nyai Gajah Sora masih saja merenungi putranya yang terbaring di balai-balai tempat tidur ayahnya dengan tanpa bergerak. Sedang mata Nyi Ageng Gajah Sora itu kadang-kadang masih tampak butiran-butiran air mata yang satu-satu menetes memercikan kesedihan hatinya. Tetapi karena kepandian Ki Lemah Telasih, nafas Arya Saloka telah mulai berjalan teratur dan detak jantungnya sudah mulai berjalan wajar. Gajah Sora dan Mahesa Jenar duduk berdiam diri sebelah menyebelah dari ruang tidur tempat Arya terbaring. Wajah-wajah mereka tampak suram, serta pandangan mereka seakan-akan jauh menembus lantai kelam yang tak dikenal. Suasana menjadi sepi. Di kejauhan terdengar semakin jelas gonggongan anjing-anjing liar bersahut-sahutan, seolah-olah mereka berkata bahwa malam adalah milik mereka. Sepi malam yang mencekam itu kemudian dipecahkan oleh suara Ki Lemah Telasih. "Ki Ageng, luka-luka Ananda Arya tidak begitu berat. Mudah-mudahan atas kemurahan Tuhan, dalam waktu yang singkat, luka itu akan segera sembuh kembali." Gajah Sora menoleh perlahan-lahan ke arah Ki Lemah Telasih. "Syukurlah Kakang, mudah-mudahan Tuhan memperkenankan. Lalu, bagaimana dengan Paman Wonomerto, Sawung Rono, Panjawi, dan lain-lain? Tampaknya luka-luka mereka pun akan dapat disembuhkan." Ki Ageng Gajah Sora mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun, bagaimanapun hilangnya Nagosastro dan Sabu Inten telah merupakan suatu lecutan pedih yang tak akan pernah dilupakan. Tiba-tiba tanpa disengaja, pandangan mata Gajah Sora terlempar ke arah sesosok tubuh yang masih belum ada seorang pun yang berani mengubah letaknya, yang menggeletak di muka ruang tidur Gajah Sora. Seketika itu dadanya menggelora kembali, tetapi dicobanya untuk menenangkan dirinya. Berlahan-lahan ia berdiri dan memeriksa mayat yang masih belum berkisar sama sekali itu. Tetapi pada mayat itu sama sekali tak dijumpainya tanda-tanda ataupun yang dapat memberi petunjuk tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Karena itu, ia pun segera duduk kembali. Suasana di dalam rumah itu kembali dikuasai oleh kesepian yang menekan. Tetapi di dalam setiap dada orang-orang yang berada di dalam rumah itu bergulatlah perasaan-perasaan yang simpang siur. Dalam kesepian malam, di sela-sela gonggongan anjing-anjing liar dan pekik burung-burung malam, lama-lama terdengarlah derap kaki kuda yang menderu-deru. Semakin lama semakin mendekat. Mahesa Jenar dan Gajah Sora segera mengangkat kepalanya untuk mengetahui dari manakah datangnya suara-suara itu. Suara itu ternyata suara derap kuda dari berpuluh-puluh ekor kuda. Tetapi karena sampai beberapa lama masih tidak terdengar tanda-tanda apapun, maka taulah mereka bahwa rombongan itu pastilah bukan rombongan dari orang-orang yang menyerang Banyu Biru. Dan apa yang diduganya adalah benar. Rombongan itu adalah rombongan Laskar Banyu Biru yang telah berhasil mengusir laskar-laskar yang menyerbu daerah mereka. Di antara mereka adalah Ki Ageng Lembu Sora, Pandan Kuning, dan tokoh-tokoh lainnya. Sampai di halaman rumah Gajah Sora, segera mereka turun dari kuda masing-masing.
Dengan wajah berseri-seri mereka segera masuk. Tetapi demikian mereka melangkah masuk, segera mereka menjadi terkejut dan bertanya-tanya. Di hadapan mereka terkapar sesosok mayat, sedang di bali-bali di sisi ruangan itu terbaring pula Wonomerto, Sawung Rono, Panjawi, dan beberapa orang lain. "Apakah yang terjadi di rumah ini, anak mas?" tanya Pandan Kuning gugup. "Beberapa orang telah datang ke rumah ini dan mengaduk-ngaduk segala isinya," jawab Gajah Sora. Lembu Sora ketika melihat orang yang terbaring di depan ruang tidur Gajah Sora itu menjadi terkejut. Wajahnya segera berubah, tetapi sebentar kemudian ia telah berhasil menguasai dirinya kembali. Meskipun demikian, segera ia melangkah masuk langsung menuju ke arah mayat yang masih terkapar itu. Dengan kakinya ia menggerak-gerakkan tubuhnya itu dan membalikan sehingga mayat itu terlentang. Bagaimanapun Lembu Sora mencoba menahan hatinya. Maisa Jenar dapat menangkap sesuatu kesan yang aneh pada wajah Lembu Sora itu. "Siapakah orang ini, Kakang?" tanya Lembu Sora kepada Gajah Sora. Gajah Sora sama sekali tidak memperhatikan wajah adiknya, sehingga tak suatu pun dapat ditangkap dari kelakuan Lembu Sora yang menurut tangkapan Maisa Jenar agak kurang wajar. "Entahlah, Dik," jawab Gajah Sora. "Ia termasuk salah seorang dari 3 orang yang telah memasuki rumah ini." "3 orang?" ulang Lembu Sora terkejut. "Ya, 3 orang, dan 1 dapat diminasakan. Dialah orang yang tak beruntung, dapat dibunuh oleh Arya dengan tombak pusaka Kiai Bancak," sambung Gajah Sora. "Arya dapat membunuh orang ini? Agaknya bagi Lembu Sora sangatlah mustahil bahwa Arya dapat melakukan demikian." Gajah Sora mengangguk mengiyakan. "Siapakah yang 2 lagi?" tanya Lembu Sora lebih lanjut. "Yang kedua aku tidak tahu," jawab Gajah Sora. "Sedang yang ketiga adalah Bukel Kaliki." "Bukel Kaliki? Siapakah orang itu?" tanya Lembu Sora. Akhirnya Gajah Sora dengan agak segan-segan terpaksa menceritakan tentang kedatangan tokoh-tokoh sakti ke dalam rumah ini. "Adakah salah seorang dari mereka berhasil mengambil Nogo Sostro dan Sabu Inten?" tanya Lembu Sora lebih lanjut. "Orang kedua yang tak aku kenal itulah yang membawanya," jawab Gajah Sora. Mendengar jawaban itu, wajah Lembu Sora berubah menjadi merah membara. Tubuhnya gemetar serta giginya gemetar. Rupa-rupanya ia pun marah sekali akan hilangnya kedua pusaka simpanan kakaknya itu. Tetapi dalam tanggapan Maisa Jenar sama sekali bukanlah demikian. Bagaimanapun ia sudah mempunyai prasangka yang tidak baik terhadap Lembu Sora. "Tidakkah Kakang dapat mencurigai seseorang?" kata Lembu Sora tiba-tiba. Mendengar kata-kata adiknya itu, Gajah Sora terkejut. Ia tidak tahu maksud kata-kata itu. Melihat kesan itu, Lembu Sora menyambung, "Kakang, aku percaya akan kesetiaan rakyat Banyu Biru terhadap Kakang, sehingga tidaklah mungkin mereka mau mengkhianati Kakang. Tetapi ternyata keris itu lenyap juga. Meskipun menilik cara penjagaan halaman ini adalah tidak mungkin sama sekali, kecuali orang macam Bukel Kaliki. Tetapi barangkali Kakang lupa bahwa di antara rakyat Banyu Biru yang setia ini, di dalam rumah ini terdapat orang lain." Kata-kata yang diucapkan dengan tegas itu terdengar di telinga Maisa Jenar seperti petir yang meledak di tengkuknya. Maisa Jenar adalah bekas seorang prajurit yang berwatak ksatria serta benar-benar seorang laki-laki jantan. Ia sendiri sangat membenci sifat-sifat licik dan curang. Sekarang didengarnya lewat telinganya sendiri seorang memfitnahnya, menuduhnya berbuat curang dan pengkhianatan terhadap Gajah Sora yang meskipun belum begitu lama dikenalnya, tetapi karena sifat-sifatnya serta persamaan tujuan, maka orang itu sudah dianggapnya lebih dari seorang sahabat biasa. Darah Maisa Jenar segera bergolak. Dadanya tiba-tiba merasa sesak oleh desakan kemarahan. Untunglah bahwa masih diingatnya
bahwa di ruangan itu terbaring beberapa orang yang terluka, serta di dalam ruang sebelah putra Gajah Sora masih juga belum sadarkan diri. Karena itu, sekuat-kuatnya ia masih mencoba menguasai dirinya. Adi Lembu Sora, kau jangan terlalu cepat mengumumkakan pendapat sebelum kau pikirkan masa-masa untung ruginya. Sudah aku katakan bahwa aku sendiri dapat melihat orangnya yang mengambil pusaka-pusaka itu. Jadi, kalau benar dugaanmu, pastilah akulah orangnya yang pertama-tama akan bertindak. Rupa-rupanya Lembu Sora masih belum puas mendengar jawaban kakaknya. Maka ia menyahut, untuk melakukan pekerjaan itu tidaklah perlu harus ditangani sendiri, tetapi adanya seorang asing di dalam halaman ini telah merupakan suatu kemungkinan untuk menuntun datangnya orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebab segala sesuatu telah dapat dipersiapkan dengan seksama. Jantung Maisa Jenar rasa-rasanya hampir meledak mendengar kata-kata itu. Tetapi ketika ia melihat Gajah Sora telah berdiri dari duduknya, ia masih mencoba sekuat-kuatnya menahan diri. Sudahlah Adi Lembu Sora, kata Gajah Sora, pendapatmu baik, aku perhatikan, tetapi biarlah aku yang memutuskan. Tidak Kakang, bantah Lembu Sora, mumpung sekarang kita sedang lengkap di hadapan Kakang, siap untuk menghukum siapapun yang mencoba untuk mengganggu ketenangan Banyu Biru, meskipun ia adalah bekas sahabat Kakang sendiri. Adakah Kakang yakin bahwa orang itu sama sekali tak ada hubungannya dengan orang-orang yang menyerang Banyu Biru? Kembali Lembu Sora melanjutkan hasutannya. Kakang Gajah Sora, Paman Pandan Kuning, Bantaran, Wiropati, dan lain-lain telah bertempur dengan gagah perkasa mengusik laskar penyerbu itu. Dan sekarang di sini mereka harus menyaksikan seorang di antara penjahat-penjahat itu yang mungkin lebih licik dan licik mendapat perlindungan dari Kakang. Cukup, potong Gajah Sora. Kau jangan mengurus aku Lembu Sora. Aku senang sekali bahwa kau mencoba ikut serta memecahkan kesulitan-kesulitan yang aku alami. Tetapi janganlah kau memaksakan suatu pendapat yang belum dapat meyakinkan kebenarannya. Menghukum seseorang bukanlah suatu pekerjaan yang dapat dilakukan begitu saja tanpa bukti-bukti akan kesalahannya. Karena itu, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih atas perhatianmu itu. Tetapi sebaiknya kau beristirahat di tempat yang sudah kami sediakan. Paman Pandan Kuning, kata Lembu Sora seolah-olah tidak mendengar kata-kata kakaknya. Dan paman-paman yang lain serta para perwira di Banyu Biru, dapatkah kalian membiarkan orang yang berkedok persahabatan ini mengkhianati kepala daerah kalian? Hilangnya kedua pusaka itu adalah suatu pengkhianatan yang tiada taranya dalam sejarah Banyu Biru sejak ayah Sora Dipayana masih memegang pemerintahan di Pangrantunan. Tetapi ternyata Kakang Gajah Sora adalah seorang yang terlalu luhur budi dan pengasih, sehingga ia tidak sampai hati untuk bertindak terhadap seseorang yang menamakan diri sahabatnya. Nah, para pahlawan, sekarang adalah waktunya bagi kalian untuk menunjukkan bakti kalian terhadap kepala daerah kalian serta daerah kelahiran kalian. Tambah Lembu Sora. Akibat kata-kata Lembu Sora yang diucapkan dengan berapi-api itu ternyata hebat sekali. Mereka yang disebutnya pahlawan yang mempunyai kesempatan untuk berbakti itu tiba-tiba menjadi lupa diri. Beberapa orang telah bergerak untuk menangkap Maisa Jenar, sedangkan Lembu Sora sendiri segera menarik pedangnya yang besar sekali dan siap diayunkan. Kini Maisa Jenar sudah tidak dapat menahan kesabarannya lagi. Banyak hal yang akan dikatakan untuk menyatakan kebersihannya, serta banyak hal lagi yang dapat dikatakan pula tentang ketidakwajaran Lembu Sora. Tetapi terdorong oleh kemarahan yang memuncak, maka bibirnya hanyalah tampak bergetar tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Apalagi ketika ia melihat Lembu Sora telah menarik pedangnya, maka tidak ada pilihan lain kecuali bertempur mati-matian.
Segera Maisa Jenar memusatkan segala kekuatan lahir batin, mengatur jalan pernafasannya, dan siap-siap mempergunakan Sosro Birowo dalam pukulan yang pertama. Sebab ia tidak mau menanggung akibatnya apabila Lembu Sora telah memiliki aji lebur saketi seperti kakaknya. Maka sebagai seekor banteng murka, ia cepat berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi ketika Lembu Sora beserta beberapa orang yang berotak kosong serta hanya berpikir pendek untuk dapat disebut sebagai seorang pahlawan tanpa menilik masalahnya lebih dalam lagi, mulai bergerak, tampaklah dengan kecepatan kilat Gajah Sora meloncat maju ke depan adiknya beserta orang-orang itu. Dengan wajah merah membara, Gajah Sora berteriak dengan penuh kemarahan, "Hai orang-orang Banyu Biru, akulah kepala daerah Perdikan di sini. Kalau kalian maju selangkah lagi, kalian akan berhadapan dengan aku.